Halo semua, perkenalkan nama saya Stefani. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai biologi atau yang lebih tepatnya mengenai proses ekskresi yang akan terjadi pada ginjal. Nah, ginjal adalah salah satu organ ekskresi selain daripada kulit, paru-paru, dan juga hati. Nah, sebelum kita mulai tentang proses ekskresi yang terjadi pada ginjal, apakah teman-teman tahu apa itu proses ekskresi? Nah, proses ekskresi adalah suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dan cairan berlebih di dalam tubuh kita, di mana bertujuan untuk menjaga keseimbangan asam, basa, serta cairan di dalam tubuh kita agar menjadi lebih seimbang. Zat sisa metabolisme merupakan zat yang tidak lagi dipakai oleh tubuh dan juga dapat bersifat berbahaya jika tetap berada dalam tubuh kita, sehingga zat tersebut perlu dikeluarkan. Beberapa zat sisa metabolisme diantara lain ada karbon dioksida yang biasanya dikeluarkan oleh paru-paru, lalu ada amonia, urea, dan juga ada asam urat. Nah, hari ini kita akan berfokus pada proses ekskresi yang dilakukan oleh ginjal. Namun, sebelum kita sama-sama mengetahui bagaimana sih proses ekskresi yang terjadi pada ginjal, kita perlu mengetahui lebih dahulu struktur dari ginjal tersebut. Nah, setiap manusia memiliki satu pasang ginjal, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri, di mana ginjal berfungsi untuk mengeluarkan cairan berlebih atau air berlebih, serta zat sisa metabolisme yang telah kita bahas tadi beberapa di antaranya. Dan di mana zat sisa itu berada dalam darah. Jadi darahnya diubah, dikeluarkan zat sisanya, dan kita akan kenal hasil akhirnya yaitu berupa urin atau air seni atau kita sebut dengan air kencing. Nah, untuk struktur ginjal sendiri terdiri dari beberapa struktur yang membentuknya, di mana ginjal terdiri atas arteri ginjal, lalu ada vena ginjal, lalu ada pelvis ginjal. Di bagian ginjalnya sendiri itu kita bisa lihat ada bagian medula dan juga bagian korteks. Dan jika kita melihat dari pelvis ginjal, nantinya akan keluar saluran yang ukurannya atau diameternya lebih kecil, yang nanti kita akan sebut sebagai ureter atau saluran yang nantinya akan memindahkan air seni atau urin yang sudah terbentuk dari ginjal ke kandung kemih kita dan nantinya akan dikeluarkan. Lalu, jika kita melihat pada bagian medula dan pada bagian korteks ginjal, ginjal tersebut tersusun oleh banyak sekali unit fungsional yang kita sebut sebagai nefron. Nanti, nefron inilah yang berperan penting dalam proses filtrasi dari darah, lalu darahnya akan dikembalikan lagi ke peredaran darah dan hasil filtrasinya akan diekskresikan dalam bentuk urin tadi. Nah, nefron sendiri itu tersusun oleh beberapa struktur diantaranya. Yang pertama ada glomerulus, lalu ada kapsula Bowman. Dari kapsula Bowman akan terbentuk yang namanya tubulus contortus proximal. Dari situ akan terbentuk lagi yang namanya lengkung Henle. Lengkung Henle sendiri kita bisa lihat dibagi dua, yang ada yang ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah itu kita sebut dengan lengkung Henle descendant, yang bagian ke atas itu kita sebut dengan lengkung Henle ascendant. Dari lengkung Henle ini nanti akan terbentuk yang namanya tubulus contortus distal, lalu dari distal ini akan terbentuk yang namanya tubulus collectivus. Nah, dengan teman-teman sudah mengetahui tentang struktur dari ginjal, sekarang kita bisa membahas tentang proses ekskresi yang terjadi pada ginjal. Jadi, secara garis besar, proses ekskresi pada ginjal dibagi menjadi 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama adalah proses filtrasi, yang kedua adalah proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses augmentasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses yang pertama pada ekskresi ginjal. Proses yang pertama adalah proses filtrasi. Proses filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang merupakan salah satu struktur dari nefron. Nah, glomerulus ini merupakan untayan atau seperti tali-tali yang bergabung, merupakan untayan dari pembuluh kapiler yang dinding pembuluh darahnya tersebut bertautan atau berdekatan dengan kapsula Bowman pada gambar. Nah, di mana darah yang masuk ke dalam glomerulus akan mengalami proses filtrasi atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan yang kita sebut dengan penyaringan. Jadi darah yang masuk ke dalam glomerulus akan disaring. Lalu
biasanya akan dikeluarkan setelahnya ke kapsula Bowman-nya. Nah, biasanya proses filtrasi ini terjadi dalam waktu 5 menit sekali. Setelah mengalami filtrasi atau darahnya telah difiltrasi dan disaring, maka akan terbentuk hasilnya itu adalah urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, urin primer ini mengandung air atau cairan, lalu juga mengandung beberapa zat, diantaranya ada glukosa, ada klorida, ada kalium, fosfat, ada kreatinin, dan juga asam urat. Nah, nanti urin primer ini atau filtrat glomerulus ini akan masuk ke dalam proses selanjutnya atau proses yang kedua, yaitu adalah proses reabsorpsi. Pada proses yang kedua itu adalah proses reabsorpsi. Nah, proses reabsorpsi ini merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh dari urin primer, lalu nantinya akan dikembalikan lagi ke darah melalui pembuluh darah yang berada di dalam ginjal tersebut. Nah, biasanya zat-zat yang diambil dalam urin primer itu salah satunya adalah glukosa. Jika teman-teman tadi menyimak, pada urin primer itu mengandung salah satunya adalah glukosa, bisa juga ada protein. Nanti pada tahap reabsorpsi atau pada proses reabsorpsi ini, glukosa dan protein akan diserap kembali. Proses ini akan terjadi di daerah tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle pada nefronnya. Nah, setelah terjadi pereabsorpsian kembali atau penyerapan kembali, maka urin primer akan berubah menjadi urin sekunder. Nah, kira-kira kalau misalnya beberapa zat yang kita mau gunakan kembali diserap kembali, nah zat-zat yang tidak digunakan itu kemana ya? Nah, zat-zat tersebut akan memasuki proses yang ketiga atau yang kita sebut dengan proses augmentasi. Proses yang terakhir atau proses yang ketiga adalah proses augmentasi. Nah, seperti yang kita katakan atau kita telah bahas tadi, bahwa terdapat zat-zat yang tidak lagi digunakan oleh tubuh dan perlu dikeluarkan oleh tubuh atau diekskresikan oleh tubuh. Nah, proses terakhir inilah yang melakukan hal tersebut atau mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak dipakai oleh tubuh kita, di mana proses augmentasi sendiri itu terjadi pada bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus pada nefron. Nah, mungkin teman-teman tahu ya atau seperti mengenal kata-kata collectivus. Nah, collectivus itu artinya adalah pengumpul. Jadi, pada tubulus ini itu berfungsi untuk mengumpulkan urin yang sudah tadinya diserap dan difiltrasi atau disaring sebagai tempat penyimpanan sementara untuk si urin tersebut, dan nantinya akan dikeluarkan ke tempat yang lebih bawah atau nanti jika kita bahas lebih mendalam, yaitu akan keluar melalui ke pelvis ginjal atau pelvis renalis, lalu akan turun lagi ke daerah ureter, lalu ke kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Nah, pada proses augmentasi ini juga masih dapat terjadi proses penyerapan kembali atau proses reabsorpsi. Biasanya yang direabsorpsi di daerah ini atau di daerah tubulus distal atau di daerah tubulus collectivus itu adalah penyerapan kembali pada air, lalu garam-garam natrium klorida ataupun urea, dan sehingga nantinya dia menghasilkan urin yang benar-benar akan dibuang oleh tubuh kita. Setelah teman-teman sudah belajar tadi proses ekskresi pada ginjal, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana tubuh kita tuh dapat menghasilkan urin. Jadi tadi ada 3 proses ekskresi pada ginjal, yaitu proses yang pertama adalah proses filtrasi atau proses penyaringan darah menjadi urin primer. Lalu masuk ke dalam proses yang kedua adalah proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, protein, di mana akan merubah urin primer menjadi urin sekunder. Lalu nantinya urin sekunder akan masuk dalam proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi atau proses pengumpulan, dan juga terdapat proses penyerapan kembali untuk air, natrium, dan juga urea. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa aja sih kandungan urin kita? Nah, urin kita itu 95%-nya mengandung air dan zat-zat terlarut.
Nah, zat-zat tersebut itu beberapa diantaranya adalah ada zat sisa metabolisme lemak seperti badan keton, lalu ada zat sisa nitrogen seperti adanya urea, keratin, lalu juga bisa terdapat zat asing kimia, zat kimia asing, lalu ada toksin, ada hormon, ada enzim, vitamin, dan elektrolit. Bahkan zat sisa pencernaan seperti zat sisa saat kita makan sayuran atau buah-buahan juga dapat dibuang. Contohnya adalah asam hipurat. Jika teman-teman menyadari, pada salah satu pemeriksaan kehamilan itu adalah menggunakan urin. Atau jika kita menggunakan test pack, biasanya kita masukkan ke dalam urin. Mengapa demikian? Karena pada wanita yang hamil, di dalam urinnya itu dikeluarkan adanya hormon. Nah, hormonnya itu adalah hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa urin kita itu mengandung hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Dengan demikian, hari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana sih proses ekskresi yang terjadi pada ginjal. Tapi teman-teman perlu tetap ingat ya, bahwa tidak hanya ginjal yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai organ ekskresi, masih banyak organ ekskresi lain seperti hati, kulit, dan juga paru-paru, di mana salah satunya hati itu dia akan mengeluarkan atau mengekskresikan yang namanya urobilin. Nah, urobilin ini nantinya akan keluar bersama feses dan urin, di mana memberi warna pada urin dan feses kita menjadi warna kuning. Lalu juga pada kulit biasanya akan mengeluarkan keringat dari dalam tubuh kita untuk mengeluarkan air, garam, dan juga panas dalam tubuh kita. Dan juga ada paru-paru sebagai organ ekskresi, di mana dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga air dalam bentuk uap air dalam setiap proses pernafasannya. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti tentang penjelasan yang telah saya jelaskan barusan mengenai proses ekskresi yang terjadi pada ginjal. Untuk teman-teman yang belum memahaminya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi di lain waktu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa.